Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bawaslu. Hari ini bersama saya Megasari Kristianti dalam acara Bawaslu Rembang Talk Show. Sebagaimana kita ketahui, pemilu 2019 telah selesai dan tugas Bawaslu dalam mengawasi pemilu 2019 juga telah usai. Namun dengan selesainya pemilu 2019 tidak lantas membuat Bawaslu Kabupaten Rembang berleha-leha. Karena di tahun 2020, Kabupaten Rembang akan melaksanakan Pilkada 2020, yang mana Bawaslu Kabupaten Rembang akan kembali bertugas dalam mengawasi Pilkada 2020. Berbicara mengenai Pilkada 2020, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai persiapan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam menghadapi Pilkada 2020. Dan saat ini saya sudah bersama narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Ketua sekaligus Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Rembang, Bapak Toto Suparyanto. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Mega, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Oh, baik ya, masih semangat Pak? Semangat. Bawaslu harus semangat ya. Harus tetap semangat ya Pak ya. Baik, Pak, ini kan pemilu 2019 udah selesai ya Pak ya. Nah, Bawaslu pun juga kemarin juga sudah ikut mengawasi pemilu 2019. Nah, bisa dibilang saat ini kita sedang berada di masa transisi dari pemilu 2019 menuju Pilkada 2020. Nah, untuk kegiatan Bawaslu Kabupaten Rembang di masa transisi ini seperti apa Pak? Baik. Untuk menghadapi pemilihan Bupati Wakil Bupati tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rembang sudah merancang satu anggaran ya, sudah kami komunikasikan dengan pemerintah Kabupaten Rembang, sudah kami ajukan itu. Cuman proses pembahasannya kan kita harus mengikuti mekanisme yang ada di pemerintah Kabupaten Rembang, seperti itu. Berarti untuk Bawaslu Kabupaten Rembang ini sudah mulai melakukan komunikasi gitu ya Pak? Betul, ya betul. Oke baik. Nah Pak, di Pilkada 2020 nanti saudara kita itu KPU itu kan dalam PKPU nomor 15 tahun 2019 itu sudah menyebutkan dalam lampirannya bahwa tahapan Pilkada 2020 akan dimulai pada akhir bulan September. Nah, kalau untuk Bawaslu sendiri untuk persiapannya ini apa sudah dimulai atau belum Pak? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa hari ini kalau jajaran Bawaslu baru memasuki pada hal-hal yang sifatnya anggaran, kemudian regulasi ya. Cuman karena regulasi ini yang memberikan masukan ya adalah Bawaslu RI. Namun demikian isi-isi dari masukan terkait dengan perbaikan dari Undang-Undang Pilkada ini kan dari bawah. Kita juga sudah dimintai masukan-masukan dari pimpinan apa saja yang perlu direvisi dalam Undang-Undang 10/2016 tersebut. Jadi masih dua hal ini yang kita berpikirnya fokusnya pada itu, dua hal itu. Baik Pak, tadi Pak Toto juga menyinggung mengenai anggaran ya Pak ya. Nah untuk anggaran Pilkada 2020 nanti ini kan berasal dari pemerintah Kabupaten Rembang sendiri. Nah untuk tanggapan dari pemerintah Kabupaten Rembang ini sendiri gimana Pak? Ya karena ini bagian dari kewajiban amanah dari undang-undang, pemerintah Kabupaten Rembang sudah merespon karena beberapa waktu yang lalu Bawaslu Kabupaten Rembang kan mengajukan sebesar kurang lebih 15 miliar ya. Cuman dalam perkembangannya Bawaslu Kabupaten Rembang ini mendapat informasi dari bagian pemerintahan Kabupaten Rembang, Setda Kabupaten Rembang, bahwa kita dianggarkan sudah ada di KUA PPAS ya, APBD 2020 ada nilai 5 miliar di sana. Nah, setelah mendengar itu, kami respon, kami melakukan audiensi dengan Bupati, dengan Sekda. Karena menurut penilaian kami, bahwa anggaran 5 miliar itu belum cukup. Karena ada hal yang mendasari. Kalau di 2015, pilkada-pilkada yang lalu, kan tidak ada pengawas TPS tuh. Kalau yang sekarang kan ada. Artinya kita butuh pengelolaan tentang pengawas TPS, mulai dari honornya, bimteknya, rakornya, pelantikannya, rekrutmennya gitu. Di samping itu indeks harga di tahun 2015 dengan 2020 tentunya akan beda. Inilah membuat kami merespon bahwa 5 miliar itu belum cukup. Maka kami komunikasikan dengan
Bupati dan Sekda, seperti itu. Berarti untuk Bawaslu Kabupaten Rembang ini sudah berkomunikasi ke Pemkab bahwa dana sebesar 5M itu tidak cukup ya Pak ya. Nah tadi kan Bawaslu mengajukan anggaran kurang lebih 15M gitu kan Pak. Nah itu untuk alokasinya sendiri untuk apa aja Pak? Saya bicara yang pokok ya, anggaran pokok yang mutlak mau nggak mau harus ada. Satu, yaitu pembiayaan tentang mulai rekrutmen, pelantikan hingga peningkatan kapasitas pengawas TPS. Jumlahnya sejumlah TPS yang ada di Kabupaten Rembang. Kalau teman-teman KPU ini kan mengusulkan jumlah TPS-nya ada 1.300. Kemudian Panwas Kelurahan dan Desa sejumlah kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Rembang 294. Kemudian pengawas kecamatan, berikut sekretariatnya. Mulai direkrut, dilantik, dengan kapasitasnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, honor. Kalau Panwascam, berikut sekretariatnya, kemudian Panwas Desa Kelurahan dan Pengawas TPS ini kan honornya sumbernya dari itu. Beda dari kami yang ada di kabupaten ya, yang bersumber dari APBN ya. Beda di 2015 yang tentunya kami ikut di APBD, sekarang kami ikut di APBN. Untuk honor saja ini, estimasi kami kemarin hitung-hitungan oleh Pak Kasek itu sudah memakan angka ya 4 miliar. Kemudian angka anggaran yang selanjutnya adalah anggaran terkait dengan pembiayaan rakor ataupun peningkatan kapasitas. Jadi setiap tahapan, misalkan tahapan mutarlih nih, tahapan mutarlih pemutakhiran data pemilih, ini kita harus membintek, jajaran Bawaslu harus dibintek. Mereka diberikan wawasan bagaimana itu tahapan mutarlih, bagaimana strategi pengawasannya. Kemudian ada juga tahapan pencalonan. Kemudian nanti kalau ada calon dari perseorangan, kita harus verifikasi KTP dan sebagainya. Kemudian ada tahap kampanye hingga yang terakhir itu adalah tahapan tungsuran. Setiap tahapan wajib kita bintek. Kemudian juga ada POKJA, kelompok kerja yang melibatkan pihak luar misalnya. Kayak sentra penegakan hukum terpadu atau sentra gakumdu ini kan bukan hanya Bawaslu. Di sana ada kejaksaan dan kepolisian yang tentunya itu butuh pembiayaan. Dan ada juga biaya-biaya yang harus disediakan yaitu terkait dengan perjalanan dinas. Misalkan ini Bawaslu Kabupaten Rembang mendapat undangan dari pemerintah provinsi, dari Bawaslu provinsi atau pihak lain atau Bawaslu RI yang pelaksanaan rakor atau undangan itu tidak di Rembang, tetapi di luar kota, di Semarang, di Jakarta, bahkan memungkinkan pelaksanaan kegiatan nanti di luar Jawa. Nah, ini kan butuh pembiayaan. Ini hal-hal yang saya pikir adalah mutlak, termasuk adalah persiapan misalkan ada advokasi hukum. Ketika ada persoalan hukum kan ada hal-hal yang range anggaran yang harus kita sediakan seperti itu. Jadi untuk alokasi anggaran ini cukup banyak ya Pak ya, dari mulai honorarium, terus kemudian untuk rakor, kegiatan POKJA, dan juga perjalanan dinas gitu ya Pak ya. Jadi rasanya kalau Pemkab memberikan anggaran sebesar 5M ini sangat kurang ya Pak ya? Iya, betul. Baik, nah untuk masalah anggaran ini Pak, untuk di Pemkab sendiri ini sudah sampai mana Pak? Prosesnya ini sudah sampai mana? Iya, saya bilang tadi 5M itu udah masuk di KUA PPAS APBD 2020 ya. Terakhir kami audiensi dengan Pak Sekda, beliau sampaikan bahwa kami juga diminta harus bisa meyakinkan nanti ke TAPD, juga harus bisa meyakinkan kepada Komisi A DPRD Kabupaten Rembang. Nah, DPRD Kabupaten Rembang ini kan barusan dilantik nih, alat kelengkapan dewannya juga belum terbentuk semua. Artinya nanti ketika alat kelengkapan dewan ini sudah terbentuk, mereka baru bisa kapan itu meneruskan tugas-tugas di dewan, termasuk penganggaran. Jadi kami PR-nya ini masih lama nih soal penganggaran. Harus meyakinkan ke TAPD, harus meyakinkan kepada Komisi DPRD bahwa anggaran kami ini berbasis pada kebutuhan
seperti itu. Baik, berbicara soal anggaran ini kan bisa dibilang cukup krusial ya Pak ya dalam tahapan Pilkada 2020 ini. Nah, apakah Bawaslu Kabupaten Rembang ini bisa memastikan kepada Pemkab Kabupaten Rembang untuk masalah penganggaran dana ini Pak? Maksudnya kapan perkiraan Pemkab ini bisa menandatangani gitu NPHD itu kira-kira kapan, jadi kan itu akan berhubungan dengan tahapan ya Pak? Jadi kita belajar ya, di 2015 ada kejadian di beberapa daerah pilkadanya ditunda gara-gara NPHD-nya belum ditandatangani. Nah, mudah-mudahan di Rembang enggak ya, setidaknya di Oktober atau November lah NPHD itu sudah ditandatangani oleh Bupati dan oleh pihak Bawaslu tentunya. Kita usahakan seperti itu. Tentunya nanti aturan-aturan yang mendasari terkait penganggaran itu harus kami sampaikan apa adanya kepada Pemkab agar Pemkab pun bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ditetapkan. Terakhir untuk masalah anggaran nih Pak, harapan Bawaslu Kabupaten Rembang sendiri terhadap Pemkab Rembang ini gimana Pak? Ya sederhana aja sih, karena anggaran ini kan bukan untuk pribadi-pribadi yang ada di Bawaslu ya, tapi untuk kepentingan pemerintah daerah itu sendiri. Artinya anggaran yang diberikan yang pertama harus sesuai dengan mekanisme penganggaran. Prosedurnya seperti apa di TAPD, kemudian dibahas di Dewan. Kemudian anggaran ini juga kami harapkan berbasis pada kebutuhan, bukan penilaian sepihak. Saya pikir estimasi dengan 5 miliar cukup, KPU sekian cukup. Saya pikir tidak seperti itu, harus dirasionalisasikan. Ada forum-forum yang memang harus dibuat khusus untuk merasionalisasi anggaran. Oke, jadi biar agar anggaran ini sesuai gitu ya Pak dengan tahapan pilkada yang ada gitu. Untuk supporting sistem pilkada 2020 itu kan bukan hanya anggaran ya Pak ya, tetapi juga regulasi seperti yang tadi sudah disebutkan. Dan untuk regulasi yang digunakan pada pemilu 2019 kemarin itu kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan tadi Pak Toto juga menyebutkan bahwa regulasi yang digunakan untuk Pilkada 2020 nanti menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, antara kedua regulasi ini Pak, apakah ada perbedaan yang cukup signifikan? Ya, baik. Jadi banyak hal ya kalau kita bedah Undang-Undang Pilkada dan Pemilu kemarin tuh, kalau kita sandingkan. Yang pertama soal nomenklatur dulu aja, itu kan udah bermasalah. Jadi desain konstitusi kita dalam pengisian jabatan-jabatan itu, presiden, wakil presiden, kemudian legislatif ya, DPR, DPD, DPRD dan sebagainya, itu kan masuk pada rezim pemilu dengan menggunakan Undang-Undang 7 2017. Sementara untuk pengisian jabatan kepala daerah, gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya, wali kota dan wakilnya, ini masuk pada rezim pemilihan. Nah ini mau nggak mau kan berpengaruh pada penanganan oleh penyelenggaranya. Di Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 22 itu kan menyebut bahwa pemilihan umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, dan dipertegas lagi di Undang-Undang 7 pemilihan umum ini penyelenggaranya adalah KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu itu. Nah, namun di dalam Undang-Undang Pilkada di 2016 itu 2016 itu nggak diatur sedemikian rupa ya. Artinya tidak menyebut seperti di Undang-Undang 7. Cuman ada tuh di pasal secara delegatif bahwa pemilihan kepala daerah itu diawasi oleh Panwas. Ya inilah yang disampaikan Mbak Meka tadi, bahwa Panwas dan Bawaslu secara nomenklatur ini memang harus direvisi undang-undang itu. Kemudian ada juga terkait dengan penanganan pelanggaran. Misalnya nih, penanganan pelanggaran administrasi. Kalau di Undang-Undang Pilkada, yang Undang-Undang 10 itu produknya kan rekomendasi. KPU harus menindaklanjuti itu. Sementara di Undang-Undang Pemilu, produk Bawaslu adalah putusan. Kekuatan eksekutorial antara putusan dan rekomendasi beda.
lewat pada putusan. Nah, ini harapannya ada perbaikan agar ada proses ketika penanganan administrasi ini ada proses macam adjudikasi sehingga lahirnya putusan. Dalam hal waktu penanganan pelanggaran. Kalau di pilkada kan sempit banget, hanya diberi waktu 3 hari. Ketika dibutuhkan nambah lagi 2 hari. Berbeda dengan pemilu 7 hari, jika diperlukan keterangan tambahan bisa nambah 7 hari. Artinya 5 plus 7, 14. Sebenarnya ansihnya kan 3 dan 7. Ini kan beda banget. Ini hal-hal yang memang harus dibenahi dalam undang-undang itu dalam rangka ketika Mbak Mega bilang supporting sistemnya itu bukan hanya anggaran tapi adalah regulasi. Kalau regulasinya semakin baik, maka diharapkan kan peningkatan kualitas penyelenggaraan pilkada semakin baik pula. Seperti itu, Mbak Mega. Jadi perbedaan antara regulasi pilkada 2020 nanti dan pemilu 2019 kemarin cukup banyak ya Pak ya. Nah, untuk masalah regulasi ini apakah Bawaslu sudah mengupayakan untuk revisi regulasi gitu Pak? Informasi terakhir ya di Solo, Ketua Bawaslu RI sempat sampaikan bahwa di samping melaporkan hasil pemilu kepada Presiden, Bawaslu RI juga sudah menyampaikan beberapa usulan di pasal-pasal di Undang-Undang 10 2016 itu diperlukan adanya perbaikan supaya yaitu tadi masalah-masalah yang menghambat dari aspek regulasi itu bisa tertangani secara adil. Seperti itu. Oke, jadi seperti halnya yang tadi nomenklatur ya Pak ya, gitu Bawaslu dan juga Panwaslu. Sedangkan kondisinya saat ini untuk kabupaten itu sudah berupa badan ya Pak ya. Gitu. Jadi memang untuk regulasinya akan dilakukan revisi gitu ya Pak ya. Baik, tadi sudah berbicara mengenai anggaran dan juga regulasi. Nah, selain itu kan juga ada pengawas di tingkat kecamatan gitu Pak. Nah, untuk KPU sendiri itu kan dalam PKPU-nya nomor 15 tahun 2019 disebutkan juga bahwa KPU akan memulai perekrutan PPK itu di awal tahun depan Pak, di bulan Januari. Nah, untuk Bawaslu sendiri ini apakah sudah ada ancang-ancang gitu Pak untuk perekrutan pengawas di tingkat kecamatan? Baik, kalau secara resmi ya, instruksi resmi memang belum ada ya. Namun dalam kesempatan rakor Bawaslu, bahwa idealnya ketika KPU itu melakukan rekrutmen PPK, maka harus ada yang sudah ngawasi. Artinya bahwa panwasan itu harus dibentuk mendahului sebelum PPK terbentuk. Nah, ketika KPU mengatur bahwa seleksi PPK-nya akan dilaksanakan di bulan Januari awal, ya setidaknya di Desember panwasannya harus sudah terbentuk, sehingga ketika KPU melakukan tahapan seleksi atau pembentukan PPK ini, Bawaslu sudah ada Bawaslu Kabupaten sudah ada membantu teman-teman di kecamatan untuk mengawasi tahapan yang dilakukan oleh KPU. Oke baik, jadi sebelum KPU ini melakukan perekrutan PPK, jadi Bawaslu terlebih dahulu melakukan perekrutan pengawas di tingkat kecamatan. Ya. Oke baik, terakhir Pak, harapan Bawaslu Kabupaten Rembang terhadap Pilkada 2020 nanti. Iya, mungkin harapan Bawaslu sama ya secara umum dengan harapan masyarakat. Siapapun lah, bahwa warga negara Indonesia ini berharap bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah itu dari era ke era harus semakin baik ya. Ya, bukan hanya persoalan partisipasi masyarakatnya, tetapi ketaatan pada aturan main. Kita tahu bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa masih banyak ya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak ya, oknum lah saya menyebut. Misalnya aja pelanggaran-pelanggaran pada tahapan kampanye. Ya, ketika orang sudah taat pada hukum, taat pada aturan main, maka secara otomatis penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Rembang ini semakin baik, bisa ditingkatkan dari pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 seperti itu. Baik, sesuai harapan yang disampaikan oleh Pak Toto, harapannya Pilkada 2020 nanti bisa berjalan lebih baik ya Pak ya. Dan
bisa berjalan sesuai dengan asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Saya rasa itu bukan hanya harapan Bawaslu Kabupaten Rembang ya Pak ya, tetapi harapan kita semua agar Pilkada 2020 nanti di Kabupaten Rembang bisa berjalan dengan lancar. Demikian perbincangan saya mengenai persiapan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam menghadapi Pilkada 2020. Dan juga terima kasih kepada Pak Toto sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami, berbicara soal Pilkada 2020 nanti. Sampai bertemu di Bawaslu Rembang Talk Show di edisi berikutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Saya Megasari Kristianti, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.